Halo Sobat Investor, saya Satrio Noroyono, kredit analis dari PT Mandiri Manajemen Investasi. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan strategi top down yang kita gunakan sebagai salah satu strategi dalam investasi saham maupun obligasi. Strategi top down itu maksudnya kita melihat bagaimana kondisi ekonomi secara keseluruhan yang kita sebut dengan makroekonomi. Salah satu konsep yang akan saya perkenalkan adalah GDP. Sebelum saya memperkenalkan konsep GDP lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih itu makroekonomi dan bagaimana flow ekonomi itu bekerja di sebuah negara. Konsep makroekonomi itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari cara kerja perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Perbedaan dengan mikroekonomi adalah kalau mikro itu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian tetapi hanya dari sebagian kecil, tidak secara keseluruhan. Dalam makroekonomi itu kita bisa mempelajari 4 hal. 1. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kedua, inflasi. Ketiga, unemployment. Yang keempat adalah dagang suatu negara atau yang kita sebut trade. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus, itu juga akan berdampak pada inflasi. Bagaimanakah dampaknya? Apabila pertumbuhan ekonomi bagus, inflasi suatu negara pasti akan rendah. Apabila pertumbuhan ekonominya sedang melambat, inflasinya bisa tinggi. Nah, apabila inflasi tinggi, konsumen sebuah negara tidak dapat membeli barang-barang konsumsi dan banyak yang tidak bekerja sehingga menyebabkan unemployment rate yang tinggi dan sebaliknya. Dan juga berlanjut kepada trade suatu negara. Apabila trade-nya makin bagus, yaitu ekspornya lebih banyak dibandingkan dengan importnya, maka pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu semakin bagus. Dalam makroekonomi itu ada 4 pelaku. 1. Household atau rumah tangga. 2. Perusahaan. 3. Pemerintah. Dan 4. Trade atau ekspor dan impor. Kalau rumah tangga itu perannya adalah mereka membeli barang yang disuplai oleh sebuah perusahaan dan mereka juga mensuplai perusahaan sebagai tenaga kerja. Kalau peran perusahaan, mereka mensuplai atau membuat barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga. Pemerintah itu fungsinya adalah mereka membuat suatu kebijakan supaya pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu menjadi lebih baik. Mereka juga bisa membeli barang atau jasa yang diciptakan oleh perusahaan dan mereka juga bisa mengambil tenaga kerja dari rumah tangga yang ada di sebuah negara. Seperti yang kita perhatikan dalam gambar ini, kita bisa melihat bahwa household atau rumah tangga itu membeli barang dan jasa dari perusahaan. Nah, sementara itu perusahaan membayar pajak kepada pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah. Pemerintah juga membayarkan gaji dan keuntungan ke rumah tangga. Kita juga melihat bagaimana trade itu dalam flow ini membeli barang dari negara luar atau yang kita sebut dengan import, dan negara luar mengekspor barang yang mereka produksi kepada perusahaan-perusahaan domestik. GDP itu kepanjangan dari Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Bagaimanakah cara menghitungnya? GDP sama dengan C plus I plus G plus X minus M. C itu adalah konsumsi, I itu adalah investment, G itu adalah government atau pemerintah, X itu ekspor, dan M itu adalah import. Masing-masing komponen akan saya jelaskan lebih lanjut. Secara garis besar, GDP itu menggambarkan total dari nilai masing-masing komponen tersebut, sehingga menggambarkan apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dalam kondisi baik atau kondisi tidak baik. Sobat investor pasti pernah bertanya berapa sih masing-masing kontribusi komponen tersebut dalam GDP. Saya pernah menghitung bahwa seperti misalnya komponen konsumsi itu kontribusi terhadap GDP itu sekitar 57%. Jadi memang ekonomi Indonesia itu masih didominasi oleh konsumsi. Sementara pemerintah itu
sekitar 6%-an dan investment itu sekitar 13%, dan net export atau komponen X minus M-nya itu sekitar 1%-an saja. Setiap kapan sih data GDP itu dikeluarkan? Dalam 1 bulan setelah 1 kuartal selesai. Nah, bagaimana sih perbandingan GDP kita terhadap di negara-negara ASEAN yang lainnya? Sebenarnya pertumbuhan GDP kita itu stabil. Kita pernah mengalami di mana nilai tukar rupiah melemah sampai dengan 14.000, 15.000 dengan global financial crisis di tahun 2008 ataupun 2009, pertumbuhan ekonomi kita stabil di 5%. Apabila bisa dibandingkan dengan Singapura, komponen terbesar mereka adalah ekspor, sedangkan konsumsi mereka hanya 32%. Dan kalau Thailand juga sama, mereka juga lebih banyak di ekspor dan investment. Konsumsi itu adalah suatu kegiatan baik itu dari rumah tangga, pemerintah, ataupun perusahaan dalam menggunakan atau membeli barang atau jasa yang diperlukan dalam periode tertentu. Misalnya baik itu dalam 1 kuartal ke depan, atau 2 kuartal ke depan, ataupun 1 tahun ke depan. Apa sih indikator-indikator yang biasanya kita lihatin setiap harinya dalam menentukan proses investasi itu terkait konsumsi? Indikator yang biasanya kita lihat adalah penjualan mobil, penjualan properti, penjualan semen, penjualan retail. 4 indikator tersebut kita gunakan karena data-data yang mereka keluarkan itu data bulanan, sehingga kita bisa memantau bagaimana pergerakannya setiap bulannya, apakah itu membaik atau menurun. Salah satu faktornya adalah daya beli masyarakat. Apabila daya beli masyarakat itu naik, berarti konsumsi kita naik, dan juga sebaliknya. Salah satu faktor yang lainnya adalah tingkat kepercayaan konsumen. Apabila suatu konsumen itu percaya bahwa ke depannya bisnis mereka akan berjalan dengan baik atau pertumbuhan ekonomi kita berjalan dengan baik, maka mereka akan percaya untuk mengkonsumsi lebih banyak.